Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Opik Pauji. Oke, hari ini kita membahas lagi alur cerita film yang sangat menarik tentunya. Terus jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Jangan banyak basa-basi, lagi kita gaskan. Siapkan kopinya, kosongkan pikirannya, fokus. Oke. The Gangster, The Cab, The Devil adalah film yang menceritakan tentang bergabungnya gangster dan polisi untuk menangkap seorang pembunuh berantai. Film yang dibintangi Ma Dong-seok bersama Kim Woo-yeol, disutradarai oleh Won Tae-lee yang dirilis pada tahun 2019. Berawal di sebuah mobil, terlihat orang misterius bernama Kang Kyung menabrak mobil seorang pria pemabuk. Orang itu keluar dan memotret mobil Kang Kyung. Tiba-tiba, Kang Kyung langsung menikamnya di mobil orang itu hingga tewas. Esok harinya, jalan raya terlihat macet. Polisi bernama Tae-suk bersama rekannya mendengar berita tentang pembunuhan tersebut. Karena kesal, Tae-suk mematikan radio dan sirena polisi. Di depan kasino, ia melihat beberapa penjaga. Tae-suk pergi dan memasuki kasino tersebut untuk menangkap orang di kasino itu. Di sisi lain, terlihat ketua gangster bernama Dong-so sedang berlatih. Kemudian tangan kanannya yang bernama Oh Seong memberitahu kalau Tae-suk datang kembali. Setelah bersiap menuju mobil, Dong-so menghubungi Ho Bong, atasan dari Tae-suk. Ia memberitahu kalau Tae-suk kembali mengganggu anak buahnya. Kembali ke Tae-suk, atasannya menghubungi, namun ia tidak memperdulikannya. Setelah itu, Tae-suk langsung pergi ke TKP kejadian pembunuhan. Ketika sampai, ia memutari mobil dan menemukan bekas tabrakan di sana. Ia memanggil rekannya bernama Seojin dan menunjukkan bekas tabrakan tersebut. Mereka menyimpulkan tabrakan itu yang menyebabkan pembunuhan. Berpindah ke Dong-so dan rekan bisnisnya bernama Sang-do. Mereka sedang membicarakan tentang keserakahan Sang-do yang berusaha mengambil alih dari sebagian bisnis Dong-so. Sang-do terlihat santai seolah tak melakukan kesalahan. Oh Seong yang kesal langsung memaki Sang-do dan Sang-do langsung menyiramnya. Dong-so berdiri dan memukul Oh Seong, kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do dan menyuruh Sang-do meminum anggur dengan rendaman gigi tersebut. Sedangkan di ruang rapat, Ho Bong menyimpulkan kalau ini adalah kasus perampokan dan pembunuhan. Di sini Tae-suk tidak terima. Dia memperlihatkan kasus yang sama persis dengan pembunuhan tersebut. Menggunakan pisau dengan ukuran yang sama, ia mengatakan ini adalah pembunuhan berantai. Namun, ketua Ho Bong tidak mempercayainya dan memarahi Tae-suk di sana. Karena kesal, Tae-suk langsung keluar dari ruangan tersebut. Berpindah ke Dong-so, ia memberitahu Oh Seong kalau ia ingin menyetir sendiri. Dan saat di jalan, tiba-tiba Kang Kyung menabrak mobilnya dari belakang. Dong-so keluar dan mengatakan kalau ia tidak mempermasalahkannya. Dan tiba-tiba Kang Kyung menusuknya dari belakang. Terjadi pertarungan di sana hingga Dong-so menerima beberapa tusukan. Sedangkan Kang Kyung mendapat satu tusukan di dekat bahu. Namun ia berhasil kabur. Di sini, Dong-so masih belum mengetahui kalau pembunuh itu bernama Kang Kyung. Karena pembunuhan itu masih menjadi misteri bagi polisi. Di sisi lain, terlihat Oh Seong bersama anak buahnya menyerang tempat Sang-do untuk merebut kekuasaan. Berpindah ke Kang Kyung, saat berhasil kabur, ia menjahit lukanya sendiri karena ditusuk Dong-so. Dan kembali ke Dong-so, ia berhasil selamat dari beberapa tusukan setelah dioperasi. Dan di sebuah tempat penampungan anjing, Kang Kyung kembali melakukan pembunuhan. Ia membunuh penjaga di sana. Esok harinya di rumah sakit, Oh Seong meyakini kalau yang menyerang Dong-so adalah Sang-do.
Dan Dongso mengatakan itu bukan Sang-do dan orangnya. Tiba-tiba Tae-suk datang. Ia meminta keterangan tentang penyerangan tersebut. Dongso tidak memberitahunya karena ia berniat menemukannya sendiri. Lanjut, Tae-suk mencari jejak lain di mobil Dongso. Ia menemukan bekas tabrakan sama persis seperti 3 kasus pembunuhan sebelumnya. Dan kembali ke Dongso, Sang-do menjenguknya. Ia meminta setengah kekuasaan dari Dongso. Namun Dongso hanya diam karena ia tahu pasti Sang-do hanya akan mengacaukannya. Di kantor, Tae-suk terus membujuk ketua Hobong. Ia memberitahu kalau Dongso adalah korban penyerangan tadi malam yang masih hidup setelah dioperasi. Ini adalah kesempatan mereka untuk lebih dekat dengan pembunuh tersebut melewati Dongso. Namun ketuanya terlalu bodoh sehingga tidak mempercayai Tae-suk. Malahan ketua itu menyuruh tim lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berpindah ke Kang Kyung, di suatu jalan ia mendengar pembicaraan tentang ulang tahun. Kang Kyung mendekat dan ia langsung membunuh orang tersebut. Sedangkan Dongso, ia sudah mendapat sketsa gambar Kang Kyung. Berpindah kembali ke Kang Kyung. Setelah melakukan pembunuhan, ia membawa mobil truk. Namun tanpa sengaja pisaunya terjatuh di jalan. Sedangkan di kasino, terlihat Tae-suk bersama banyak polisi menyita tempat tersebut. Lanjut, Tae-suk menemui Dongso dan memberitahu kalau yang menyerangmu adalah pembunuh berantai. Ia bukan psikopat biasa hingga berani menyerang ketua gangster sepertimu. Tae-suk membutuhkan informasi agar ia bisa mengadili pembunuh tersebut. Dongso mengatakan itu tidak sepadan dengan apa yang pembunuh berantai itu lakukan. Berpindah ke Sang-do, ia memasukkan beberapa pembangunan besar ke daftar hitam agar tidak dilanjutkan. Mendengar hal itu, Oh-seong memberitahu Dongso kalau Sang-do telah mengacaukan semuanya hingga membuat kerugian besar. Kemudian Oh-seong memberitahu tentang penemuan mobil pembunuh. Oh-seong memberikan pisau pembunuh yang ditemukannya, dan Dongso menyadari kalau ini benar-benar pembunuh berantai tersebut. Dongso langsung menghubungi Tae-suk dan memberitahu tentang informasi yang dia dapat. Saat di rumah, Dongso mengatakan ia akan membunuh pelaku jika menemukannya. Ia memberikan kunci mobil pelaku ke Tae-suk untuk mencari jejak. Di sana mereka bersepakat untuk bergabung. Namun jika Tae-suk menemukannya, ia hanya akan menangkapnya. Tapi jika Dongso yang menemukannya, ia berhak membunuhnya. Lanjut, Dongso memberikan sketsa wajah pelaku dan Tae-suk menyetujuinya. Di sini, Dongso memutar rekaman sebagai bukti kontrak mereka. Karena kesal, Tae-suk menghancurkannya. Namun, CCTV di ruangan itu juga merekam semuanya. Kini, Tae-suk menyusun rencana bersama 2 rekannya. Begitu juga dengan Dongso. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk menangkap pelaku. Lanjut, Tae-suk dan 2 temannya mendatangi gedung mesin milik Dongso. Karena mobil pelaku disimpan di sana. Mereka mencari jejak apapun yang bisa ditemukan di mobil tersebut. Sedangkan Dongso menyuruh Oh-seong membunuh Sang-do lebih dulu menggunakan pisau milik pembunuh berantai tersebut. Dan malam harinya saat Sang-do tidur, Oh-seong langsung membunuhnya menggunakan pisau itu. Esok harinya, Tae-suk mengagetkan Seo-jin hingga Seo-jin membantingnya. Setelah itu, Tae-suk memberikan beberapa bukti seperti bekas darah dan rambut untuk diperiksa. Berpindah ke pembunuhan Sang-do, terlihat Seo-jin menemukan pisau pembunuh yang ditinggalkan dengan sengaja. Di kantor polisi, pemimpin Jo marah besar karena mereka tidak bisa menyelesaikan satu kasus pun dari deretan pembunuhan yang telah terjadi. Kemudian, ponsel Tae-suk berbunyi. Seo-jin memberitahu tentang pembunuhan Sang-do dan DNA pembunuhan lainnya terdapat di pisau yang sama setelah diperiksa. Tae-suk langsung menghampiri rumah Dongso dan memukulnya beberapa kali. Namun Dongso melawan balik dengan santai. Dongso mengakui memang benar kalau ialah yang telah membunuh Sang-do. Namun pencarian pelaku tersebut tetap berjalan hingga ia tertangkap. Sedangkan di berita telah menetapkan kalau itu sudah jelas pembunuhan berantai. Tiba-tiba datang tim baru dari kota lain untuk mengambil alih tugas penyelidikan. Kang Kyung melihat berita itu bersama keluarganya. Ia mengatakan kalau pembunuhan terakhir bukan dia.
Berpindah ke Dongso, ia mengunjungi tempat peristirahatan Sang Do. Saat sedang makan, ia sekilas melihat Kang Kyong di sana. Saat lengah, Kang Kyong langsung menghilang. Dan kemudian ponselnya berbunyi dan Taesuk menyuruhnya ke tempat mobil pelaku disembunyikan. Kemudian terlihat Kang Kyong yang memberikan surat ke anak buah Sang Do yang bertuliskan kalau seseorang menggunakan pisaunya untuk membunuh Sang Do. Sedangkan di malam harinya, Kang Kyong kembali beraksi melakukan pembunuhan baru. Berpindah ke Taesuk dan Dongso, saat memeriksa mobil pelaku, tiba-tiba tangan kanan Sang Do bersama anak buahnya menyerang mereka. Pertarungan terjadi, namun mereka dengan mudah mengalahkan semuanya. Di akhir pertarungan, tanpa sengaja Taesuk membunuh tangan kanan Sang Do. Di sana, Dongso menyuruh Taesuk pergi karena ia yang akan membereskan semuanya. Kembali ke Kang Kyong, ia pergi membawa mobil orang yang telah dibunuhnya agar kasus itu disebut perampokan. Sedangkan Dongso, ia dan anak buahnya mengubur semua anak buah Sang Do untuk menghilangkan jejak. Esok harinya, ketua melihat muka Taesuk babak belur. Ketua memberikannya kasus baru karena kasus pembunuhan sudah diambil alih. Dengan marah, Taesuk mengatakan, dari awal ia sudah mengatakan kalau itu adalah kasus pembunuhan berantai. Jika ketuanya tidak bodoh dan percaya, kasus itu tidak akan diambil alih polisi lain. Lanjut, Taesuk bersama dua temannya menghampiri istri korban pembunuhan Kang Kyong. Wanita itu menghubungi Kang Kyong, menawarkan uang tebusan untuk suaminya. Kang Kyong mengajaknya bertemu di sebuah tempat makan. Kemudian wanita itu memasuki kedai dan penjaga kedai mengambil tasnya. Sedangkan Taesuk bersembunyi di atas gedung sambil mengawasi. Dan tiba-tiba ia melihat Kang Kyong sedang mengawasinya. Taesuk memberitahu dua temannya sambil mengejar Kang Kyong. Namun Kang Kyong berhasil kabur. Taesuk bertanya kepada pemilik kedai makan. Pemilik itu mengatakan ia hanya pria biasa yang meminum sujo. Mereka bertiga langsung mencari botol minuman tersebut. Dan mereka terkejut karena melihat banyak botol sujo dengan merek yang sama. Dengan dibantu Xiao Jin, mereka berhasil mengumpulkan beberapa puluh botol sujo dengan merek yang sama. Setelah 10 jam berlalu, Xiao Jin memberikan sidik jari dan foto pelaku dari hasil sidik jari yang telah ditemukan dari salah satu botol. Dan Taesuk langsung pergi mencarinya. Di sana, keberuntungan berpihak kepadanya. Taesuk berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya dengan foto yang ada di rumahnya. Taesuk memberikan sebuah nomor dan menyuruh temannya untuk melacaknya. Kembali ke Dongso, saat sedang asik makan, salah satu rekannya terus mengoceh tidak jelas. Karena kesal, Dongso memukulinya hingga pingsan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Taesuk memberitahu kalau ia mengirimkan foto dan suara pelaku. Ketika mendengarnya, Dongso meyakini kalau itu adalah suara pelaku pembunuhan. Saat di kantor, ketua tim penyidik memberitahu kalau nama pelaku adalah Kang Kyong. Ketua penyidik memanggil nama Dongso hingga membuat Oh Seong kesal. Mereka berdua ribut dan Taesuk memukul mereka berdua. Taesuk memberitahu kita semua adalah tim, jadi harus bekerja sama untuk menemukan Kang Kyong. Jangan membuat keributan yang tidak jelas. Lanjut, mereka semua berangkat untuk mencari Kang Kyong di setiap pelosok kota. Namun, masih belum menemukannya. Berpindah ke Dongso, saat di jalan ia melihat anak sekolah yang basah karena hujan. Ia memberikan payungnya. Tiba-tiba Taesuk datang dan mengatakan kalau Dongso adalah gangster. Namun anak sekolah itu mengatakan Taesuk lebih mirip gangster daripada Dongso. Dongso hanya tertawa mendengarnya. Dan anak sekolah itu langsung menaiki bus. Tanpa mereka ketahui, Kang Kyong berada di bus tersebut. Malam harinya, saat Taesuk, Dongso, dan yang lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba Dongso melihat berita pembunuhan baru. Dan yang terbunuh itu adalah anak sekolah yang telah ia berikan payung.
Dengan segera, mereka semua langsung berangkat mencari Kang Kyong. Setelah lama mencari tidak menemukannya, Ah Sung memberitahu untuk mengirim 3 orang saja, karena Kang Kyong sudah mengetahui kalau ia sedang diburu. Di sana, Taesuk bersiap dengan mobilnya. Begitu juga Dongso, mereka bersiap di mobilnya. Saat melihat Kang Kyong lewat, ia menyadari sedang diawasi. Kang Kyong langsung tancap gas dengan mobilnya. Dongso sempat menabraknya, namun ia terus kabur hingga mobilnya terkepung. Namun, Kang Kyong terus kabur dengan berlari. Mereka bertiga mengejar hingga akhirnya Oh Seong terbunuh ketika melawan Kang Kyong. Dengan kesal, Dongso mengejarnya hingga ke tempat hiburan. Di sana, Dongso berhasil mendobrak pintu hingga menghajar Kang Kyong sampai sekarat. Taesuk menghubunginya dan bertanya, "Di mana kau?" Dongso beritahu ia telah menangkap Kang Kyong dan langsung mematikan ponselnya karena ia ingin menyiksa Kang Kyong. Setelah selesai menyiksanya, Dongso ingin membunuhnya. Namun, Taesuk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Lanjut, Taesuk membawanya ke kantor polisi untuk dipenjarakan sambil menunggu pengadilan menghukumnya. Esok harinya, Dongso melihat berita kalau kasino miliknya telah disita oleh polisi. Sedangkan Taesuk dan pengacaranya bergantian menginterogasi Kang Kyong. Namun mereka kebingungan untuk menghukumnya karena bukti-bukti mereka tidak kuat. Ketika di pengadilan, pengacara polisi hanya bisa membuktikan sebuah pisau. Namun pengacara Kang Kyong terus menyangkalnya. Tiba-tiba, Dongso datang. Ternyata sebelum pengadilan berlangsung, Taesuk menemui Dongso dan memohon agar Dongso bisa membalaskan dendam Ah Seong dengan menyerahkan dirinya. Sehingga Dongso bersedia menjadi saksi tentang kejahatan Kang Kyong. 우리처럼 칼만 먹고 사는 새끼가 맞습니다. Ia juga memiliki banyak bukti seperti tusukan di tubuhnya dan surat tulisan yang diberikan Kang Kyong kepada anak buah Sangdo. Juga luka tusuk di bahu kiri Kang Kyong saat ia bertarung dengan Dongso. Dengan semua bukti tersebut sehingga Kang Kyong dijatuhi hukuman mati. Di sana Dongso juga ditangkap karena melakukan kejahatan tentang mesin kasino ilegal. Setelah kejadian itu, Taesuk dan beberapa polisi lainnya naik jabatan karena telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan berantai. Sedangkan Dongso, ia dibawa ke penjara yang sama tempat Kang Kyong dihukum. Di sini, sebenarnya ia sudah merencanakan itu semua dengan Taesuk untuk memasukkannya di penjara yang sama dengan Kang Kyong. Ketika Kang Kyong sedang mandi, Dongso menghampirinya dengan tali di tangannya. Dongso mengatakan permainan yang sangat menyenangkan, tapi permainan sudah usai. Selanjutnya, tak usah dijelaskan, kalian sudah bisa menebaknya. Meski si psikopat akan dihukum mati, Dongso tidak menerimanya. Ia memilih masuk penjara untuk menyiksa si psikopat setiap hari, hingga ia berharap untuk mati. Balas dendam yang sangat epik.